Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Badan POM dimanapun Anda berada. Bersyukur sekali pada pagi ini kita kedatangan dua narasumber yang istimewa. Yang pertama adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi atau Dikominfo Kabupaten Banyumas, Dr. Andes Yayah Stiono, dan juga Kepala Lokapom di Kabupaten Banyumas, Bapak Sulianto SH.MH. Saya sendiri, moderator adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Winanto. Pada kesempatan yang cerah ini kita akan membahas tentang menjadi konsumen yang cerdas dalam menangkal hoax obat dan makanan. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dari masing-masing narasumber. Narasumber pertama, Pak Yayah Setiono, mohon berkenan untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Terima kasih Sobat Badan POM di mana saja berada yang kami banggakan. Terima kasih waktu berikan kepada kami. Nama saya Dr. Andes Yayah Stiono MM, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas, yang alhamdulillah selama ini masih bisa bekerjasama dengan seluruh instansi, khususnya pada bagian daerah sobat kami Badan POM yang ada di Kabupaten Banyumas. Ya. Terima kasih Pak Yayah. Berikutnya dari narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Bapak Sulianto. Monggo Pak, tetap perlu harus memperkenalkan diri kita. Ya, makasih Mas Win. Ya, Sobat BPOM dimanapun berada. Jadi perkenalkan, mungkin ada beberapa yang sudah kenal juga ya. Kepedean ini. Ya, nama saya Sulianto. Saya selaku Kepala Lokapom di Kabupaten Banyumas, dan alhamdulillah terima kasih Pak Yayah ini sudah bergabung dengan Lokapom Banyumas untuk bisa memberikan pencerahan informasi kepada masyarakat. Demikian Mas. Ya, terima kasih Pak Suli. Nah, gini Bapak narasumber semua, ini kan program kolaborasi nih antara tim Kominfo sama Lokapom. Biar sobat Badan POM paham dulu mohon info Pak untuk tugas, pokok fungsi dan kewenangan dari Dinas Kominfo ini Pak, biar nanti apa katanya dengan tupoksi dari Badan POM sendiri Pak, biar nanti kolaborasinya itu menjadi lebih apik gitu ya Pak. Siap. Terima kasih Mas Win yang masih gagah perkasa selaku moderator. Tugas fungsi atau tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Banyumas berdasarkan peraturan Bupati nomor 78 tahun 2020, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, dan juga bidang statistik dan bidang persandian itu khususnya. Jadi di sini kami terlibat membantu Bupati dalam ini. Hashtag kerja yang kedua, mewujudkan barometer pelayanan publik. Itu kan Bupati kan punya 8 program ya. Itu fungsinya. Nah, ini kelihatannya memang sudah ada titik terang sih, nyambungnya ya, nyambungnya antara program dari Kominfo sama Badan POM sendiri. Nah, kalau ini Kominfo Banyumas kan wilayahnya hanya di Kabupaten Banyumas saja ya Pak ya. Iya. Nah, ini kalau Lokapom Banyumas gimana Pak Suli, mohon dijelaskan juga. Iya, kalau Lokapom Banyumas itu merupakan salah satu UPT Badan POM. Jadi Badan POM itu merupakan instansi yang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Nah, untuk melaksanakan itu dibantu beberapa unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Nah, di Jawa Tengah itu ada 3 unit pelaksana teknis. Yang pertama di Semarang Pak, jadi Semarang, kemudian yang kedua di Banyumas, yang ketiga di Surakarta. Nah, masing-masing itu punya wilayah sesuai dengan catchment area-nya. Jadi kalau di Banyumas itu mempunyai pengawasan 4 wilayah: Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Kemudian di Solo itu ada 5 kabupaten kota yang menjadi wilayahnya. Nah, sehingga Semarang itu mempunyai wilayah, kalau Jawa Tengah kan 35 kabupaten kota Pak ya, sudah dikurangi 9, jadi tinggal 26 wilayah pengawasannya. Nah, pengawasannya ya
sama UPT 3 UPT tersebut. Jadi pengawasan di bidang obat dan makanan, dan salah satu tugasnya adalah memberikan komunikasi, informasi, edukasi kepada masyarakat. Nah, maka pagi hari ini kita bisa berkolaborasi dengan di Kominfo ya. Itu sangat bagus sekali untuk bisa memberikan informasi mengenai obat dan makanan kepada masyarakat. Demikian Mas Win. Iya, terima kasih. Nah, ini kan sekarang dunia digital kan sangat berkembang pesat nggih, Bapak-bapak narasumber ini. Apalagi kan informasi dengan mudahnya ini sangat bertebaran di mana-mana ya, apalagi melalui Android kita, melalui media sosial kita nih. Nah, dengan banyaknya akses informasi yang tidak terbendung ya, apalagi pasca pandemi ini kan mau tidak mau kan kita harus mengikuti atau hidup di era digitalisasi. Nah, tentunya ada dampak negatifnya juga nih, informasi-informasi hoax atau yang tidak bisa divalidasi kebenarannya itu kan tentunya jangan sampai ya itu mempengaruhi pola hidup kita. Nah, ini yang kita perlu penjelasan dari Pak Yayah nih, dari Dim Kominfo. Nah, ini bagaimana sih Pak berita yang tidak benar atau hoax itu seperti apa sih? Kemudian ciri-cirinya itu apa dan jenis-jenis hoax itu seperti apa sih, biar masyarakat itu tuh paham, agar jika mendapatkan informasi tidak langsung share tapi mampu menfilter dulu bahwa dari kebenaran informasi tersebut. Ya, terima kasih Pak Win. Jadi tadi apa yang disampaikan Pak Sulianto selaku Kepala Lokapom Banyumas memang betul sekali. Jadi penting sekali untuk semua apa yang ditusi di Badan POM itu terkait dengan masyarakat, instansi pemerintah dan juga termasuk aparat penegak hukum. Itu jelas seperti itu. Pertama tusi, edukasi, kemudian perlu diselesaikan kepada masyarakat melalui beberapa media sosial ataupun pertemuan dan forum-forum seperti ini, dan yang terakhir mungkin penegakan hukum ya kalau biasanya seperti itu ya, itu. Sehingga kami dari Dinas Kominfo sangat berterima kasih dan kami siap untuk membantu berkaitan dengan yang punya masyarakat adalah bupati, yang punya ruang adalah bupati, sehingga diwakil kepada kami apabila Lokapom ingin memberikan edukasi, sosialisasi, kami siap membantu baik lewat media luar ruang, media elektronik dan media apa saja. Kami di sini punya ada Instagramnya Pak Bupati, Instagram Pemda, dan juga channel-channel atau konten yang lain lah, termasuk yang sekarang Videotron ya. Videotron kali di kota, tapi di desa itu yang perlu sekali, sehingga kami punya kelompok informasi masyarakat itu ya. Juga sosialisasi dengan Badan Cukai, kita juga punya forum setiap bulan itu 4 kali lewat mungkin Banyumas TV sama Satelit TV karena yang milik kita, pertemuan dengan sasaran masyarakat, wartawan sebagainya juga punya kami. Makin suatu saat insya Allah kami sangat setuju sekali. Sering saya menanyakan kenapa LPPOM itu saya tuh kurang mengenal sekali, sehingga padahal sangat butuh. Kami sendiri selaku Kepala Dinas Kominfo itu banyak informasi kaitan dengan pengawasan atau makanan dan obat, ini benar hoax apa tidak, ini benar informasi yang sah apa tidak, itu kami sendiri juga seperti juga. Insya Allah masyarakat biar tahu apa yang menjadi tugas BPOM, kami menyampaikan ke masyarakat ciri-ciri makanan atau obatan yang benar itu informasi hoax atau tidak. Kalau yang bisa memastikan hoax dan tidak itu adalah pemerintah pusat, kementerian. Dari pihak kemarin waktu pandemi kan banyak sekali informasi yang benar atau tidak. Kami dengan polisi saja itu urusan pemerintah pusat, kami menunggu ada berita sekarang, kita menunggu 2 hari minta laporan dari pusat, oh itu hoax dan tidak. Jadi ada 2 jenis informasi, kabar yang benar atau salah itu ada 2. Ada yang misinformasi karena mungkin salah menyampaikan, tapi yang satu adalah jenis hoax atau disinformasi, itu benar yang disengaja disalahkan. Itu seperti itu. Terima kasih. Nah, ini kan terkait dengan tupoksi dari Badan POM ini atau Lokapom di Kabupaten Banyumas ya. Memang di akhir-akhir ini kan juga banyak sekali informasi-informasi terkait obat dan makanan yang beredar, apalagi yang kemarin lagi viral itu termasuk sirup ya untuk anak-anak juga. Nah, ini yang perlu sobat Badan POM perlu tahu ini. Nah, informasi-informasi terkait obat dan makanan itu apakah
itu hoax atau informasi yang benar lah. Ini dari narasumber Pak Soli. Monggo silakan Pak Soli. Iya, makasih Mas Win. Wah, ini kalau bicara masalah hoax ini memang sangat ini ya, menarik ya. Karena begini, kami pernah membaca, jadi menurut survei atau penelitian ya dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau Mafindo itu tahun 2019, itu ternyata hoax obat makanan menempati urutan ketiga hoax terbanyak yang beredar di masyarakat. Jadi memang perhatian masyarakat terhadap obat makanannya sangat luar biasa, sehingga akhirnya banyak hoax juga yang beredar. Nah, memang dengan perkembangan digitalisasi seperti ini ya, informasi itu sangat cepat sekarang kita dapatkan ya, apalagi dengan anak-anak muda-muda sekarang nih semua udah pegang gadget, internet dan sebagainya, sehingga informasi-informasi yang dari ujung dunia itu cepat sekali bisa kita dapatkan, Pak. Nah, ini kalau kita bisa sikapi dengan baik begitu ya, ini merupakan suatu kekuatan ya bagi kita, terutama instansi, untuk bisa menyampaikan informasi-informasi mengenai apa tugas pokok kita dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya informasinya ini yang disampaikan salah seperti yang disampaikan Mas Win ya, menjadi hoax lah begitu ya, masyarakat akan menjadi bingung. Nah, maka ini memang tugas Badan POM ya, terutama dalam hal informasi obat makanan, tugas Badan POM untuk bisa menyampaikan ke masyarakat apa sih yang betul. Ini kami kemarin juga baru launching pastikan kata BPOM gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah obat makanan, kata siapa? Kata BPOM gitu. Jangan kata orang. Iya, jangan kata orang, kata BPOM. Nah, bagaimana untuk bisa melihat bahwa itu memang betul kata BPOM? Masyarakat bisa cek ya informasi obat makanan itu melalui beberapa informasi. Pertama bisa melalui aplikasi BPOM Mobile. Ini di Google Play ya. Google Store, Play Store apa namanya? Play Store atau Google Play Store ya. Itu bisa diunduh ya, bisa diunduh, diinstal di HP. Kemudian nanti untuk mencari berita-berita betul atau tidak, ada menu klik berita, kemudian klarifikasi. Itu yang pertama. Atau kalau misalnya masyarakat mau lihat klarifikasi seperti kemarin, informasi mengenai sirup ya, mana yang tidak memenuhi ketentuan karena mengandung ethylene glycol, diethylene glycol melebihi ambang batas. Silakan bisa lihat juga selain di BPOM Mobile juga di website resminya Badan POM, yaitu www.pom.go.id. Nanti bisa masuk ke berita terkini atau di klarifikasi, menu klarifikasi. Itu bisa. Nah, atau juga masyarakat bisa lihat itu ada akun media sosial resmi Badan POM. Ya, ada Facebook, BPOM Official, kemudian Instagram dan Twitter @bpom_ri, kemudian YouTube Badan POM RI ya. Atau kalau masyarakat Banyumas sekitar bisa juga lihat informasi-informasi mengenai obat itu di media sosialnya Lokapom Banyumas ya. Bisa di Facebook itu Lokapom di Kabupaten Banyumas. Ada Instagram, kami juga punya TikTok. Wah, ini kan sekarang yang paling mudah dilihat itu juga TikTok @bpom_banyumas, atau di Twitter itu @bpom_banyumas. Kita juga punya YouTube. Nah, silakan nanti masyarakat bisa melihat media sosial yang disampaikan dari kanal-kanal yang resmi tersebut. Jadi untuk menangkal hoax obat makanan yang memang kita lihat banyak beredar. Jadi masyarakat jangan sampai bingung, jangan sampai ragu-ragu. Kita lihat apa kata BPOM. Gitu Mas. Nah, ini Pak Suli sudah menyampaikan nih trik-trik atau jurus-jurus itu menangkal hoax di bidang obat dan makanan nih Pak Suli. Jadi banyak aplikasi yang memudahkan ya untuk sobat Badan POM semua untuk mengakses apakah informasi yang sampai ke kita itu adalah informasi yang valid kebenarannya atau hoax. Tadi sampaikan salah satu bisa cek di webnya Badan POM di www.pom.go.id atau di media sosialnya dari Badan POM se-Indonesia atau dan UPT-UPT-nya juga ya Pak ya.
Nah, ini agar kita ya terhindar dari berita-berita hoax secara keseluruhan ya, tidak hanya terkait obat dan makanan, kan tentunya kan banyak informasi ya yang sampai ke kita ya. Nah, apalagi kalau informasi itu hoax, banyak jatuh korban juga ya apabila kita percaya terhadap berita-berita hoax tersebut. Misalnya kan juga banyak juga informasi penipuan ya yang hoax juga, yang informasi-informasi lain yang bisa menyebabkan perpecahan bangsa juga. Nah, ini kalau menurut Pak Yahya sendiri bagaimana Pak kita mencegah ya agar kita terhindar, atau tips-tipsnya agar kita bisa menangkal informasi hoax menurut Dinkominfo di Kabupaten Banyumas? Monggo Pak. Ya. Terima kasih. Kita melihat ke arah ini karena bangsa kita, masyarakat kita, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan yang sangat jahat itu pasti ada. Kepengen menghancurkan bangsa, menghancurkan masyarakat dengan menyebarkan uang, mengedarkan makanan dan obat yang benar-benar itu untuk menghancurkan anak bangsa kita, itu pasti ada, karena di situ ada dua tujuan itu. Sehingga kita selaku instansi pemerintah dan juga masyarakat yang saling berkolaborasi bersama, tadi disampaikan Pak Sudi, jurusnya adalah seperti itu, dan sebetulnya sudah ada dari media sosial yang sudah dibuat oleh Badan POM, sudah ada. Tapi masyarakat secara umum itu tidak kurang ke arah situ. Biasanya tanyanya langsung ke WhatsApp atau mungkin ke pemerintah Kabupaten Banjar. Sehingga kami pun untuk menyampaikan informasi juga takut informasi dari Dinas Kominfo hoax, makanya kan harus koordinasi dulu dengan dinas yang terkait yang menangani. Sehingga paling-paling nanti kami akan menyampaikan informasi kepada masyarakat tambahan ya, mungkin jadi masyarakat untuk melihat dan mencoba dan membuka media akun BPOM yang ada, namanya itu tambahan contohnya seperti itu. Nah, juga tambahan-tambahan yang lain, karena ada yang secara umum dan khusus. Ini kalau khusus ini biasanya saya sendiri juga jarang lihat ini, sehingga masyarakat, apalagi masyarakat umum tahunya pokoknya yang lihatnya WhatsApp sama TikTok dan sebagainya. Itu saya menyambung apa yang menjadi media sosial yang di beberapa kami sampaikan masyarakat tadi melalui media-media yang ada di Kabupaten Banyumas. Itu seperti itu. Sehingga jurusnya tadi pertama karena ada kejahatan yang disengaja dan memang benar-benar tujuan penghancuran bangsa dengan melalui obat dan makanan, itu yang benar-benar sangat Masya Allah untuk sekarang itu membahayakan sekali. Saya sendiri sangat khawatir kalau kita tidak komitmen selaku instansi pemerintah, aparat negara itu untuk menanggulangi yang benar-benar tidak sesuai dengan ketentuan di kesehatan. Sehingga harus cermat, sehingga jurus yang menangkal hoax itu harus cermat alamat situs yang ada, sehingga pastikan informasi bersumber dari situs atau pers resmi dan terverifikasi. Itu kan kita tahu, tapi masyarakat umum kan nggak tahu, sehingga kan harus ada tambahan-tambahan yang di luar itulah ya untuk menyampaikan. Jangan hanya membaca judul informasinya saja. Juga judul provokatif biasanya dibuat untuk menambahi waiver, atau sementara isi informasi kadang berbeda dengan judul tersebut. Itu kalau mau ya menarik, yang menarik ya. Yang menarik pada lisan seperti itu sekarang. Yang anak-anak kecil itu anak sekolah dikasih permen yang modelnya berwarna ya, padahal yang membuat itu orang jahat, malah untuk ada kandungan-kandungan yang tidak benar. Itu kan kita harus waspada juga. Periksa fakta, diperiksa kebenaran berita dengan melihat beberapa sumber lain yang terlihat. Ini yang penting adalah ini. Saya sendiri tidak tahu itu hoax apa tidak, itu barang makanan itu benar-benar yang kemarin ada informasi sirup yang ini kan kita tidak tahu. Yang tahu persis adalah Dinas Kesehatan dan BPOM. Nah, kami hanya menyampaikan kepada masyarakat melalui forum-forum yang ada itu. Kemudian ciri keaslian juga, kecil foto mungkin kami dengan keahlian TIK mungkin bisa keahlian foto, ini foto asli benar atau tidak, saya tidak itu ya. Itu kan masyarakat biasa ya tidak mungkin akan melihat keaslian fotonya, makanya kami pemerintah yang harus bisa memberikan itu foto asli, settingan tidak benar, itu seperti itu. Kemudian jurus yang kelima adalah ikut grup diskusi apa saja yang positif, yang benar-benar bisa bermanfaat ya kita. Ya, contoh saja di sini adalah grup diskusi sahabat BPOM, atau bahasa Banyumas yang kerennya sobat BPOM. Bisa
bergabung pada forum seperti forum anti fitnah, hasud dan hoak. Kemudian Indonesia Hoak Bester, grup Sekoci Hoax, kemudian masyarakat anti fitnah Indonesia atau Movindo. Nah ini kan yang di bawah BPOM. Pemda kan punya sendiri sih Kak. Itu bekerja sama seperti itu. Oke, BPOM punya ini tersampaikan ke masyarakat melalui forum-forum kami. Itu seperti itu. Terima kasih. Oh, baik, berarti kalau melihat ini ya tantangan bernegara kita yang agak besar juga, salah satunya informasi hoax seperti ini nggih Bapak-bapak nggih. Nah, ini kan perlu tugas berat ini kan kita tidak bisa menyelesaikan secara sendiri-sendiri ya Pak. Mungkin bisa sendiri. Tentunya butuh kolaborasi antar pemerintah ya, baik itu ini salah satu contohnya kan antara Dinkominfo sama Lokapom Banyumas, karena kita paham sendiri ya kultur budaya di Indonesia kemudian tempat tinggalnya kan relatif tidak merata ya, ada yang pendidikannya sudah tinggi, ada yang pendidikannya masih menengah dan rendah, ada yang sudah tinggal di perkotaan yang akses informasi bisa menjadi lebih cepat, kemudian ada yang tinggal di pedesaan yang akses informasi belum bisa maksimal seperti di perkotaan. Nah ini program-program kolaborasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinkominfo ini Pak untuk agar masyarakat yang di agak pelosok yang di pedalaman itu mendapatkan akses informasi yang benar terkait hal tersebut. Apalagi kan karena kemarin kan program kita ya vaksin massal kan harus serentak seluruh Indonesia. Kemudian tanggapan dari masing-masing masyarakat kan masih berbeda-beda, tergantung juga dari kultur sosial ekonominya juga, kemudian wilayahnya juga. Nah ini tentunya kan saya yakin dari Kominfo kan ada program-program inovasinya juga ya untuk menggapai target masyarakat yang middle tersebut. Mohon Pak, kami persilakan. Untuk Dinas Kominfo dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan juga memberikan support kepada pemerintah itu kami ada punya 3 bidang aplikasi dan informatika, bidang persandian infrastruktur jaringan dan Telkomsel, kemudian yang 3 bidang inovasi dan komunikasi yang keempat. Sehingga itu semuanya zaman pandemi itu alhamdulillah bekerja semuanya, dan kami contoh saja seperti kami punya laboratorium TIK itu sampai kerjasama sampai laptopnya itu habis karena untuk melayani vaksin. Ada di Polresta, ada di GOR dan instansi lain yang membutuhkan, termasuk tenaganya dan juga termasuk pembuatan aplikasinya seperti Fabraya. Untuk biar tidak kerumun, kami membuatkan aplikasi untuk pendaftaran dan sebagainya, kemudian aplikasi untuk edukasi seperti jaga jarak, bagaimana cara prokes kesehatan mengenai itu semuanya kami yang membuat, alhamdulillah. Termasuk sampai dengan sekarang itu masih banyak dipakai akibat dari pandemi menggunakan digital inovasi kaitannya pengembangan aplikasi dan juga inovasi. Contoh saja seperti yang kemarin itu menjadi juara top inovasi di Kabupaten Banyumas itu hampir seluruhnya masuk ke top 99 dan 45. Kemarin Bapak Bupati juga ke Mesir itu kaitan dengan aplikasi penanggulangan masalah sampah, yaitu dengan aplikasi sumpah beruang, sulap sampah menjadi uang. Itu juga Pak Bupati yang punya ide, yang punya ini, tapi yang membuat aplikasi adalah dinas kami. Itu seperti contoh saja seperti itu. Sehingga Lokapom Banyumas itu harusnya itu sangat bekerja sama dengan kami, bukan karena arah ini ya, tapi untuk benar-benar kalau punya komitmen untuk membantu masyarakat. Seperti tadi kami punya banyak sasaran kelompok, baik itu pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat dan juga media yang lain. Kalau yang media yang digunakan akun media sosial yang lain, saya yakin di masyarakat itu kurang jarang sekali. Eman-eman kasihan apa yang sudah menjadi program, tapi tidak sampai ke masyarakat. Sehingga kami siap dan akan bekerjasama membantu yang perlu disampaikan ke masyarakat yang pedesaan yang kurang jaringan sebagainya. Memang kami sendiri kemarin program di daerah Lumbir misalnya yang kurang yang blind spot, ya kami mencari provider untuk membangun di sana. Kalau memang tidak bisa, kami
minta bantuan ke provinsi dan juga kementerian yang untuk dibuatkan jaringan yang sementara yang untuk menambah jaringan saja atau sidang itu seperti itu. Makasih. Luar biasa sekali ya inovasinya dari Dinkominfo Kabupaten Banyumas ini sampai Bapak Bupati berangkat ke Mesir gitu Pak, terkait aplikasi narasumber penanganan sampah yang merubah sampah menjadi uang gitu ya. Uang. Luar biasa, ini kan inovasi-inovasi memang perlu dikembangkan ya, tentunya melihat tantangan-tantangan yang ada di masyarakat, permasalahan juga menjadi solusi ya. Kemudian merubah tantangan peluang menjadi potensi atau aspek positif ya. Nah, ini untuk di Badan POM sendiri kan juga banyak inovasinya juga Pak, selain program Pentahelix-nya juga dengan ada kerjasama pemilihan duta tingkat nasional, duta jamu aman dan duta kosmetik aman, dan tentunya dengan KIE yang lain. Monggo Pak Suli bisa menyampaikan program inovasi dari Badan POM terkait penyebaran informasi masyarakat agar bisa terinfokan ke seluruh lapisan masyarakat dan strata sosial masyarakat. Silakan Pak Suli. Ya, Mas Win, memang Badan POM itu sudah banyak inovasi ya, terutama dalam hal informasi, penyampaian informasi ke masyarakat. Jadi kalau kita bicara masalah pengawasan obat makanan itu kan kita tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah itu nggak bisa berdiri sendiri. Ada 3 pilar yang kita harus bekerjasama. Yang pertama adalah pemerintah. Jadi pemerintah dalam hal ini ya Badan POM, kemudian Dinas Kesehatan, termasuk juga Dinkominfo dan lain sebagainya untuk bisa memberikan pengawasan obat makanan. Kemudian yang kedua adalah pelaku usaha. Ya, pelaku usaha di sini bisa industri, pembuat makanan, obat, atau penjual, distributor dan sebagainya. Yang ketiga adalah masyarakat. Nah, 3 hal ini memang harus bekerjasama untuk bisa memberikan informasi atau pengawasan terhadap obat makanan. Nah, di Badan POM cara-cara untuk bisa menyampaikan informasi atau melakukan pengawasan, mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan obat makanan, itu kita juga sudah membuat banyak program ya, beberapa program, termasuk salah satunya adalah kita membentuk duta jamu aman ya, duta jamu aman. Dan alhamdulillah kemarin dari 3 kandidat yang kita kirimkan, ini 1 sudah masuk 5 besar kemarin ya. Nanti moga-moga bisa jadi juara secara internasional. Jadi tugas mereka adalah memberikan edukasi ke masyarakat mengenai apa sih jamu-jamu yang aman, bagaimana cara kita menghindari mengkonsumsi jamu-jamu yang tidak aman dan lain sebagainya. Menyasar ke dunia milenial juga ya Pak. Kemudian juga program Badan POM adalah BPOM Go to Campus atau BPOM Go to School. Nah, jadi kita sudah merambah ke anak-anak didik ya, baik itu yang di kampus maupun di sekolah-sekolah SMA, termasuk SMA, SMP, SD lah begitu ya. Kita selalu berikan edukasi kepada masyarakat, kepada anak-anak sekolah itu supaya nanti bisa disebarkan ke teman-temannya, ke keluarganya dan sebagainya. Nah, ini memang cara-cara untuk bisa kita menyampaikan informasi mengenai obat makanan ke masyarakat. Nah, ini alhamdulillah sekali nih Pak Yaya dengan timnya sudah welcome ya, kita nanti bisa bekerja sama ya, Badan POM, Lokal POM Banyumas dengan Dinkominfo. Terbukti juga sebenarnya kami sudah dibantu di Dinkominfo dengan penayangan videotron ya di mana itu? Di alun-alun Purwokerto ya. Ya. Alhamdulillah, jadi informasi yang disampaikan oleh Lokal POM Banyumas ini bisa sampai ke masyarakat melalui videotron, kemudian melalui website Pemda. Ada juga melalui banner-banner dan sebagainya yang kita tempelkan atau apa namanya itu? Baliho yang kita tempelkan kemarin yang terakhir itu di terminal. Kita koordinasi juga kerjasama dengan Dishub di terminal dan welcome mereka, silakan Pak untuk bisa memasang baliho di sana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, itu beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Badan POM. Nah, ini melihat pentingnya kolaborasi nih antara Badan POM dengan Dinkominfo ya Pak. Kalau di pusat kan sudah antar pusat kan sudah banyak nih kerjasama. Misalnya kan gini Pak, tugas dari Badan POM kan melakukan pengawasan, termasuk pengawasan iklan yang ada di marketing digital ya, kemudian di IDEA ya, asosiasi marketplace juga,
kemudian di media sosial juga. Nah, terkait pengawasan terhadap obat dan makanan tersebut, apabila ada misalnya iklan yang tidak benar, yang menyesatkan, yang overklaim lah, kita kan sudah melaporkan ke Kominfo juga Pak. Jadi sudah beberapa website terhadap iklan-iklan tersebut sudah di take down. Nah, yang program antar pusat itu apakah memungkinkan kalau direplikasi di daerah Pak? Misalnya kan ada medsos lokal ya, misalnya jual beli Banyumas gitu loh kan. Kalau kita kan juga pengawasan juga nih. Atau mungkin iklan-iklan di televisi. Iklan gitu di ya. televisi lokal gitu, memungkinkan nggak kalau kita bekerja sama, misalnya nanti dari Badan POM bersurat bahwa iklan ini itu menyesatkan, ini melanggar ketentuan, jadi harus di take down, tidak boleh iklan-iklan seperti itu. Bagaimana menurut Pak Yaya? Justru itu yang sangat dibutuhkan menurut kami. Jadi ada kewenangan juga ya Pak ya untuk. Ya nanti kewenangan nanti lihat, kewenangan mungkin kami bisa koordinasi dengan Kementerian Pusat atau mungkin lihat itunya. Tapi itu yang benar-benar sangat dibutuhkan di Badan Sumatera. Itu benar atau tidak? Padahal kalau kita melihat tadi ya Mas Win ya, kalau seperti itu benar kan kayak dengan digital, POM itu harus pegawainya harus ada yang tahu tentang TIK yang belum canggih, karena itu ini iklan lewat media, lewat digital itu asli apa tidak, benar-benar memang sudah masuk dalam kategori yang di berita apa yang ditulis oleh Kementerian Pusat, kan harus ada yang tahu itu ya. Dan makanya itu sangat dibutuhkan sekali SDM yang mumpuni, mampu tentang TIK yang ada di LPPOM. Kalau melihat tadi banyaknya berita atau mungkin tawaran-penawaran iklan yang melalui media elektronik itu kan kita tidak bisa dengan ilmu sosial biasa, tidak bisa memang untuk usulan ke depannya seperti itu. Kemudian apakah barang itu benar atau tidak, kami sendiri kan hanya menyampaikan informasi, yang tahu itu salah benar, hoax dan tidak hoax itu kan Kementerian Kesehatan atau LPPOM ya. Kami hanya menyarankan saja ke masyarakat, sehingga paling-paling seperti itu. Kalau untuk membredel paling-paling tadi men-take down mungkin bisa yang produk-produk lokal. Mungkin ya. Tapi kalau yang sudah tingkat nasional ya kita tidak punya kewenangan dan tidak punya kemampuan untuk memblokir apa, tidak bisa itu seperti. Tempat kami saja ada yang blokir, makanya kan sekarang lagi ada audit SMKI. Manajemen keamanan informasi kan itu seperti itu. Oh, jadi sudah teknologi, sudah ada SMKI yang sudah berkembang di kabupaten sendiri ya. Sudah di dukungan untuk Bupati itu sendiri gimana Pak terkait program tersebut Pak, dukungan Pemda? Kalau Pak Bupati komitmen sekali berkaitan dengan masalah tentang TIK. Semuanya hampir kebanyakan itu yang dicanangkan dari mulai ada pernah dengar nggak Banyumas, Mas Basit pernah bikin aplikasi pertama Mas Basit, ada pandemi pertama itu Pak Bupati yang menelurkan, kami yang menelurkan Pak Bupati semua, itu komitmen sekali. Memang sekarang itu cuma untuk Banyumas ini dukungan dananya yang masih kurang. Tapi alhamdulillah untuk kemampuan SDM kami sesuai dengan tusinya itu jalan semuanya. Itu kalau lihat Pak Bupati aktif sekali ya, aktif sekali di media sosial dan termasuk di TIK itu. Jadi dengan keterbatasan tersebut, termasuk keterbatasan SDM, keterbatasan dana, memang diperlukan ya Pak kolaborasi antara antar instansi ini ya, untuk menanggapi tantangan tersebut. Mungkin Pak Suli akan menyampaikan Pak, kira-kira program apa yang bisa di MOU-kan atau diperjanjian kerjasamakan Pak, karena di Badan POM ini lagi gencar-gencarnya nih melakukan MOU atau perjanjian kerjasama antar instansi. Mungkin nanti dengan Dinkominfo Banyumas ini bisa sepakat untuk kita buat MOU. Mungkin kan ya Pak untuk Pemda membuat seperti itu? Itu yang bukan untuk kerjasamanya, untuk menyampaikan penyebaran edukasi masyarakat yang hasil produk LPPOM itu ya harus ada MOU-nya. Nah, biar ya baik, nanti kita tindak lanjuti. Jadi memang sangat perlu kita membuat mungkin kerjasama. Secara teknis mungkin sudah jalan ya Pak ya, tapi perlu perlu ada hitam di atas putihnya dalam bentuk MOU atau kerjasama. Itu nanti cok ditanyakan, terus selaku tapi rungana hitam di atas putih. Iya, memang nanti kita ini kan Pak, kita koordinasikan lebih lanjut masalah kerjasama ini. Oke, siap. Mudah-mudahan ya kerjasama dengan hadirnya Pak Yayah ke sini akan memperkuat
sinergisitas ya antar instansi ya Pak Suli. Kalau ada program di Badan POM namanya program Pentahelix ya Pak ya, salah satu programnya seperti ini. Pak Suli menjelaskan tentang program Pentahelix Iya, tersebut. program Pentahelix ini kan mungkin hampir semua ini ya, semua instansi juga menerapkan ya Pentahelix dalam rangka untuk kolaborasi kerjasama beberapa lintas sektor. Jadi Pentahelix itu kan terdiri dari pemerintah, kemudian tokoh masyarakat ya, pelaku usaha, kemudian dari akademisi, dan yang terakhir adalah dari media. Ya, media termasuk dalam ini kan sangat dekat sekali dengan Kominfo ya. Nah, ini perlu memang kolaborasi kerjasama untuk bisa menjalankan program-programnya. Nah, kalau di Badan POM untuk bisa menyampaikan informasi, memberikan edukasi, kemudian juga melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan. Nah, ini memang perlu Pak nanti ke depan kita juga koordinasi seperti ini lebih erat lagi, beberapa kegiatan, apalagi ini menjelang Nataru ya. Pengawasan Natal tahun baru ini biasanya kan kami nanti dengan lintas sektor terkait untuk turun ke lapangan Pak. Nah, ini nanti peran Kominfo ini sangat besar untuk bisa menyampaikan informasi ini loh yang sudah dilakukan oleh OPD pemerintah daerah dalam hal pengawasan obat makanan di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Ini perlu disampaikan ke masyarakat melalui salah satunya adalah bantuan dari Kominfo. Baik, nanti untuk Nataru mungkin nanti Mas Willy bisa diagendakan ya, kita bisa menggandeng Kominfo untuk bisa supaya apa yang kita kerjakan pengawasan bahan makanan ini sampai ke masyarakat. Jadi kita tidak diam, kita tetap bekerja keras untuk menjaga obat makanan yang beredar di Banyumas ini aman bagi masyarakat. Jadi gini Pak, ya kita kan bentar lagi menjelang Natal tahun baru, Badan POM punya program intensifikasi pengawasan pangan menjelang Natal dan tahun baru. Karena kan kita tahu semua ya Pak ya, pada saat hari Lebaran, Natal, tahun baru itu konsumsi pangan itu akan meningkat drastis kebutuhannya ya. Lah dengan meningkatnya kebutuhan tersebut kan untuk antisipasi agar tidak ada suplai yang produk-produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi, misalnya dengan banyaknya parcel yang sudah dibungkus rapi gitu ya, nanti ada yang menyisipkan yang kadaluarsa yang harganya relatif lebih murah untuk mendapatkan keuntungan pribadi lah. Oleh karena itu dengan meningkatnya kebutuhan pangan tersebut, kita ada program intensifikasi pengawasan menjelang Natal dan tahun baru untuk menjaminlah konsumen atau masyarakat itu mendapatkan produk yang aman dan bermutu sesuai dengan memang peruntukannya. Ini kira-kira dari Kominfo bagaimana Pak? Karena kita kan selain pengawasan mandiri, kita juga berkolaborasi sama tim Pemda ya. Tim Pemda itu ada tim koordinasi ya pengawasan obat dan makanan yang Satpol PP ya Pak, dari bagian Kesra Sekda juga sudah ada timnya. Nah, ini kan perlu nanti untuk support dari Kominfo ya untuk lebih hasil-hasil pengawasan itu untuk lebih disebarluaskan, kemudian untuk meningkatkan kehati-hatian seluruh masyarakat memang menjelang Natal tahun baru ini dengan meningkatnya kebutuhan terhadap pangan, otomatis juga peluang-peluang yang memanfaatkan dengan hal yang tidak benar itu juga ada. Nah, itu kita juga harus waspada. Kira-kira menurut Pak Yahya seperti apa nanti? Menjelang Nataru yang sudah rutin dilaksanakan oleh BPOM dengan bersama lain untuk menopang, menanggulangi, mencegah terjadinya produk-produk yang tadi disampaikan oleh Mas itu jelas pasti ada dan akan beredar di masyarakat itu Pak. Karena sudah kecenderungan pelaku usaha juga kepingin meraup keuntungan sendiri, tidak melihat lah wong sejen garap mati meriang tidak urusan ya, itu sudah kodrat hukum alam itu seperti itu. Kemudian masyarakat sendiri juga, masyarakat masih Indonesia kan masih belum jeli sekali tentang hal seperti itu, sehingga pokoknya yang penting tuku panganan, obat sing murah, ngertinya iki obat patuk, obat apa yang betul betul dinumel lah, padahal kan tidak baca. Wong saya sendiri juga sok jarang maca kedaluarsa, bukan anak sama istrinya dibaca dulu Pak, itu kan apalagi orang lain itu. Sehingga tadi sampaikan rencana itu insya Allah memang sudah berjalan ya, walaupun sekarang banyak sekali lah instansi lain kan, instansinya sudah melaksanakan seperti itu, sudah bisa mendokumentasi sendiri, sudah bisa mendengar sendiri itu.
prinsipnya memang mesti itu ya zaman sekarang, apalagi masyarakat umum juga bisa. Tapi dari sisi tusinya, kalau masyarakat ditanya, Pak Kiai, ini yang masuk ke ini di apa ya di media itu benar apa tidak, itu sudah ini karena itu masuk apa yang men-share dan meng-upload itu bukan dari dinas kami atau bagian humas, itu tetap masih menanyakan sehingga sah dan benarnya atau mungkin lebih akuratnya ya memang seperti itu bagian humas atau yang sekarang Forkompinda dengan kami itu yang menyampaikan informasi masyarakat itu sudah sesuai dengan tusi. Walaupun mungkin dari situ juga ada petugasnya, kantor-kantor lain juga ada tugas yang bisa ngeplot HP kan sudah pintar-pintar zaman sekarang, tapi itu belum bisa dipastikan kearutannya atau kebenarannya atau kesahannya seperti itu. Tapi kami siap nanti untuk mendokumentasi kegiatan panjenengan yang ada di lapangan dengan tim kami itu mungkin pakai apa saja biasanya media-media apa alat-alat yang kami punya itu nanti bagaimana setelah dikonsultasikan dengan ini yang perlu diupload, ini yang perlu disampaikan ke masyarakat, kami siap membantu itu. Ya. Siap. Sebenarnya menarik sekali diskusi pada bagai ini. Tapi sayang waktu juga yang membatasi, kita harus mengakhiri diskusi ini. Harus ada air cepat. Sebelum kita akhiri Pak, closing statement dari Pak Yaya, monggo silakan. Statement terakhir yang penting adalah kita selaku aparatur pemerintah negara bertanggung jawab secara moral dan tugas untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan masyarakat itu. Kemudian berkaitan dengan tusinya kami dan tusinya lainnya adalah kita mempunyai 3 inti terkait dengan LPPOM, yaitu tadi instansi pemerintah yang terkait, kemudian pelaku usaha dan juga masyarakat. Jika kalau 3-tiganya itu menyadari dan apa yang menjadi hal terbaik dan ya ibaratnya kejahatannya sedikit lah, insya Allah jalannya aman. Tapi kan dari ini kan mungkin masyarakatnya juga ada yang tidak baik, bertujuan jelek, kemudian pelaku usahanya juga seperti itu, pemerintahnya kurang waspada, pemerintahnya itu sepertinya paling sepertinya itu seperti 3 leading sektor atau apa ya stakeholder yang harus kita 3 pilar ya 3 pilar itu seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Closing statement dari Pak Suli agar masyarakat sebagai konsumen cerdas dalam menangkal informasi hoax terkait obat dan makanan. Monggo Pak Suli. Iya, hanya satu kalimat aja. Bukan kata orang, tapi pastikan kata BPOM. Ya, gitu aja. ini kan singkat, padat dan jelas ya. Jadi Bapak terakhir, benar-benar BPOM menjadi sahabat-sobat bersahabat kepada semuanya itu. Benar-benar dilaksanakan implementasikan masyarakat dan kepada kita sobat BPOM Kabupaten Banyumas itu. Siap. Ini jadi memang program BPOM ini ya, kata BPOM banyak sekali program inovasi yang intinya untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang luas. Sobat BPOM dimanapun Anda berada, waktu juga yang harus mengakhiri acara dialog pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang hebat ini, Pak Yayan dan Pak Suli ya. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat secara luas, kemudian menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Demikian Sobat Badan POM, acara kami tutup. Apabila ada tutur kata dan sikap dari kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sobat BPOM. Alhamdulillah.